Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Thalibat ummahatul mukminin yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian kita tentang matan Abu Suja yang membahas tentang fikih dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i. Pada pekan lalu kita telah membahas terkait tentang tema khuf, ya, masalah khufain, yaitu mengusap khuf, ya, muza, atau diartikan sebagai seperti sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit yang tebal dan dia anti air. Dan biasanya digunakan di daerah yang dingin sekali. Yang daerahnya dingin sekali. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan masuk pembahasan baru, yaitu at-tayammum, ya. Faslun fit tayammum. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dahulu. Qala al-mu'allifu Abi Suja rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin. Fit tayammum wasyara'itu tayammumi khamsatu asya'a. Wujudul udhri bisafarin aw maradin. Wa dukhulul waqtis shalah wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talab wa turabu tahiru lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Ini adalah syarat-syarat tayamum, ada 5 perkara. Wa faraiduhu arbatu asya. Adapun fardu-fardu dari tayamum itu ada 4. An-niyatu wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Dan sunnahnya ada 3. Wa sunanuhu thalathatu asya'a. At-tasmiyah wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalah. Walladhi yubtilu tayammuma salasatu asya. Dan yang membatalkan tayamum juga ada 3 hal. Ma abtalal wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah war riddah. Wa sahibul jaba'iri yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wudu'aha 'ala tuhrin. Wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Baik, kita bahas tayamum dulu sebelum kita melanjutkan pembahasannya. Perlu kita ketahui apa itu tayamum. Tayamum secara etimologi atau secara bahasa itu adalah al-qasdu. Al-qasdu itu berarti menyengaja. Ya, tayamum itu artinya secara bahasa adalah menyengaja. Adapun secara syar'an, secara istilah, at-tayammum ialah isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghusli ghutmin bisyara'ita makhsusatin. Jadi tayamum secara terminologi syar'i atau secara istilah ialah mendatangkan debu yang suci, mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu, sebagai ganti dari mandi atau basuhan dengan syarat tertentu.
Ya, jadi tayamum secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja, sedangkan secara istilah adalah pengertian dari tayamum mendatangkan debu yang suci, mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, mandi, dan basuhan dengan syarat tertentu. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya, dan syarat-syaratnya itu ada 5. Ya, ada 5. Sebelum kita lanjutkan syarat-syaratnya, dalil-dalil yang menyatakan disyaratkannya tayamum adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat lana turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a." Dan dijadikan untuk kami bumi seluruhnya adalah masjid, dan dijadikan untuk kami tanahnya suci dan mensucikan jika kami tidak mendapatkan air. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik, kita lanjutkan. Qalal musannif, ya, penulis mengatakan wasyaraitu tayammamu khamsatu asya. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah wujudul udhri bisafarin au maradin. Adanya uzur atau alasan disebabkan safar atau bepergian, atau disebabkan maradin yaitu penyakit. Ya, maradin yaitu penyakit. Jadi syarat pertama oleh seseorang boleh bertayamum adalah adanya uzur, adanya sebab secara syar'i yang dibenarkan, yaitu karena sebab safar, bepergian jauh, dan juga au maradin karena sakit tertentu. Jadi kalau misalkan pergi jauh, persediaan air terbatas atau bahkan tidak dapat air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Begitu juga bagi yang sakit au maradin. Jika memang dia disarankan oleh dokter, dibilang oleh dokter untuk tidak boleh menyentuh air atau terkena air yang mana jika sakitnya itu mengkhawatirkan jika dia terkena air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Tentunya ini adalah sesuai dengan saran dengan dokter yang adil. Dokter yang adil apa? Dokter yang adil adalah dokter yang muslim. Jika dia sakit, dikatakan oleh dokter bahwasanya kamu jangan dulu bersentuh dengan air karena khawatir menyebabkan penyakitmu lebih parah atau menghantarkan keselamatan kamu. Maka di sini boleh bertayamum. Adapun sakitnya hanya sakit ringan, misalkan masih diperbolehkan untuk berwudu, boleh untuk bisa menyentuh air, maka tayamum tidak diperkenankan, tapi tetap wudu seperti biasa, ya. Jadi di sini sakit yang dimaksud adalah sakit yang memang bisa menyebabkan seseorang itu berpengaruh untuk ke dirinya, ya, berbahaya bagi dirinya. Jika dilakukan maka mengkhawatirkan kepada dirinya. Tapi jika sakitnya hanya sakit biasa, set karena malas aja dengan air, karena subuh mungkin dingin, tidak. Ya, karena sakitnya bukan sakit yang airnya sakit bukan sakit yang membahayakan. Set sakitnya sakit, apa, misalkan yang lain, males saja gitu ya karena dingin, nggak mau, tetap harus berwudu menggunakan air ketika beribadah.
Baik, sudah masuk kembali lagi ya. Ini tadi ada tiba-tiba terputus. Baik ya, tadi itu syarat pertama adalah adanya sebab, yaitu dikarenakan safar atau maradin, ya, atau sakit. Dan safar seperti apakah yang diperbolehkan untuk tayamum? Ya, seseorang yang berpergian memiliki 4 kemungkinan keadaan. Yang pertama adalah yakin tidak ada air di sekitarnya, maka boleh tayamum tanpa mencari air. Ya, jadi yang pertama syarat untuk safar ini adalah bahwasanya dia yakin tidak ada air di sekitarnya. Mungkin dia sudah tanya sama orang-orang sekitar, melihat seperti lingkungan sekitar sepertinya susah air, maka boleh tayamum tanpa mencari air. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, keadaan kedua dalam safar adalah ragu-ragu antara ada dan tidak ada di sekitarnya. Maka harus mencari air dahulu sebelum tayamum. Ya, dalam misalkan kondisinya masih ragu-ragu, ini sekitar sini ada air atau tidak, maka harus mencari air dahulu sebelum tayamum. Kondisi yang ketiga adalah yakin ada air pada tempat yang didatangi untuk memenuhi kebutuhan dan jaraknya tidak lebih dari 2,6 km. Maka wajib mengusahakannya. Jika ada keamanan jiwa, anggota, harta tertinggal rombongan dan habisnya waktu, ya, maka tetap wajib mencari dahulu eh, air tersebut. Dan kondisi yang keempat adalah jika air berada pada jarak yang lebih dari 2,6 km, maka boleh tayamum dan tidak wajib menuju air. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Iqna. Itu keadaan dalam safar. Kemudian aumarodin atau sakit. Nah, batasan sakit itu yang membolehkan tayamum seperti apa? Sakit itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, jika wudhu khawatir terjadi kematian, hilangnya anggota tubuh atau kemanfaatannya, ya, atau manfaatannya, maka boleh dia bertayamum. Nah, syarat yang sakit yang macam pertama, sakit adalah yang mana bisa membahayakan jiwanya, ya, khawatir menghadapi kematian atau anggota tubuhnya bisa hilang kalau terkena air, maka diperbolehkan tayamum. Kemudian kondisi yang kedua adalah khawatirnya bertambahnya rasa sakit, lamanya kesembuhan, sangat lemah, atau munculnya bercak-bercak buruk pada anggota luar yang tampak saat beraktivitas. Maka boleh tayamum menurut pendapat yang kuat. Adapun kondisi ketiga adalah khawatir hal sedikit, bercak buruk pada selain anggota luar atau tidak berakibat bahwa meskipun sakit maka tidak boleh tayamum. Ini macam-macam sakit, ya. Adanya uzur dikarenakan safar dan sakit. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah wadukhulul waqti shalah. Ya, yang kedua adalah telah masuk, ya, wadukhulul waqti shalah. Telah masuk waktu sholat, ya, telah masuk waktu sholat. Jadi syarat yang kedua adalah telah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum waktu sholat kita tidak perlu tayamum. Tayamumnya tidak sah. Karena tayamum itu dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Misalkan hari ini sholat zuhurnya jam 12:05. Nah, maka kita tidak perlu tayamum di setengah 12.
Tidak, tapi soal tayamum yang dilaksanakan ketika azan sudah masuk, azan berkumandang, waktu sholat sudah masuk, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun kalau setengah jam sebelumnya atau 20 menit sebelumnya belum masuk waktu sholat, maka itu bukan syarat untuk bisa bertayamum. Karena syarat yang kedua untuk bisa bertayamum adalah masuk waktu wudhu. Kemudian mengapa tayamum sebelum masuknya waktu sholat itu dikatakan tidak sah? Karena tayamum adalah bentuk bersuci darurat. Sehingga harus dilakukan pada waktu sholat yang terkait. Ya, kondisi darurat akan tampak setelah masuk waktu sholat. Dan tidak ada darurat sebelum waktu masuk sholat. Ya, itu ya waduhulul waktu sholat, masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga adalah watolabul ma'i, mencari air setelah masuknya waktu. Ya, watolabul ma masuknya mencari air setelah masuknya waktu. Ya. Baik mencari sendiri atau orang lain, ia mencarikan air di tempatnya atau rombongannya. Bila ia sendirian, maka melihat sekitarnya dari 4 penjuru jika berada di tanah datar. Dan jika berada di bawah atau di tanah gelombang, maka berkeliling sejauh pandangan untuk mencari air. Ya. Nah, kemudian apa sih batasan yang harus ditempuh untuk mencari air ketika berada pada daerah yang tidak rata? Ya, maka batasannya ialah sejauh penglihatan standar. Imam Haramain membatasinya dengan jarak seandainya ia minta pertolongan pada rombongan dalam kesibukan mereka, maka mereka akan menolongnya. Adalah batas bisa dikatakan penglihatan yang standar. Kemudian syarat yang keempat adalah wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da tolab. Ya, yang keempat adalah ta'adzur ismi'alihi, kesulitan menggunakan air. Ya. Wa i'wazuhu ba'da tolab, dan dengan bentuk kekhawatiran akan kehilangan nyawa, ya, akan kehilangan nyawanya oleh nyawanya atau fungsi anggota tubuh yang lainnya, ya. Jadi yang keempat adalah uzur, ya, yang adalah uzur atau kesulitan menggunakan air, ya. Wa ta'adzuru istimalihi wa iwazuhu ba'da tolab. Sulit mencari air, kemudian khawatir juga, ya. Maka ini adalah syaratnya. Adapun syarat yang kelima adalah watturabu at-tahiru lahu hubar, yaitu debu yang suci mensucikan, ya, mensucikan at-tahir lahu hubar. Itu adalah serta tidak basah yang mengandung debu lembut. Ya, jadi bila debu bercampur kapur atau pasir, maka itu tidak mencukupi. Jadi ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab dan At-Tashih. Namun beliau dalam kitab Ar-Raudhah dan Al-Fatawa memperbolehkannya. Dan juga sah tayamum menggunakan pasir yang mengandung debu. Ya, tidak sah tayamum dengan selain debu. Debu yang najis dan debu yang telah digunakan itu tidak sah. Jadi syarat yang kelima dari bolehnya tayamum adalah debu suci yang tidak mengandung air atau yang kering, ya, yang kering.
Jadi tanah yang suci memiliki debu apabila bercampur dengan semen atau plester atau bercampur dengan kerikil, maka itu tidak sah untuk bertayamum. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian apakah boleh tayamum menggunakan tanah? Tentunya diperbolehkan seperti Allah tadi ya, dan tayyib bertayamum lah dengan yang ditafsirkan atau diterjemahkan at-turab. Baik, kedengaran? Kita terputus lagi. Jadi itu tadi 5 syarat diperbolehkannya tayamum. Ya, 5 syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama tadi adalah adanya uzur disebabkan karena sakit dan karena safar. Kemudian yang kedua telah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat tidak diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga tolabul ma, ya tolabul ma yaitu tadi adalah untuk mencari air dulu, ya mencari air setelah masuk waktu, baik mencari sendiri atau orang lain yang mencarinya. Ia mencari air dari tempatnya dan rombongannya. Bila ia sendirian, maka melihat ke sekitarnya dari 4 penjuru jika berada di tanah datar. Dan jika dia berada di tanah bergelombang, maka bisa berkeliling sejauh pandangannya saja. Ya. Kemudian ya pertama wujud safar or marat dukhul waktu salat, talabul mencari air, wa ta'adzuru istimalihi wa iwazuhu ba'dat tolab, yaitu karena kesulitan ya menggunakan air karena kekhawatiran bisa mempengaruhi keselamatan dirinya. Wa turabut tahiru lahu ghubar. Yang kelima adalah debu yang suci mensucikan serta tidak basah ya. Fa in khalatahu jisun aw ramlun. Kemudian bila debu bercampur kapur atau pasir maka tidak mencukupi. Ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi. Taib. Kemudian bagaimanakah kita bisa menentukan penggunaan air itu yang mengkhawatirkan bagi seseorang? Maka kekhawatiran kita menggunakan air dapat bersandar pada rekomendasi dokter dan pengetahuan sendiri jika mengerti ilmu kedokteran. Tapi tidak boleh berpijak pada pengalaman sendiri. Kemudian mengapa debu yang lembab atau basah itu tidak bisa digunakan bertayamum? Ya kalau tadi yang diperbolehkan adalah waturabut tahirul lahu ghubar ya. Itu debu yang suci dan tidak kering ya. Bukan yang tidak basah. Kalau basah atau mengandung air itu tidak sah. Jadi kenapa debu yang lembab atau basah tidak bisa untuk digunakan tayamum? Karena debu yang lembab akan melekat pada anggota tayamumnya. Kemudian mengapa tidak sah tayamum menggunakan debu yang bercampur kapur atau pasir? Ya karena perkara tersebut bisa menghalangi sampainya debu
kepada kulit. Wallahu alam, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain amin. Wa faraiduhu arba'atu asya. Ya. Kewajiban wudu itu ada 4. Ya, ada 4. Apa saja? At-tasmiyatu wa taqdimul yumna an-niyah afwan. Faraiduhu, kewajibannya yang pertama adalah an-niyah. Ya, an-niyah yaitu niat. Tidak sah tayamum tanpa niat. Ya, ini adalah kesepakatan para imam madhab dan dikatakan bahwa ini adalah ijma berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, atau dalam riwayat lain kan innamat tahuru syatrul afwan, ya innamal a'malu binniyat dalam hadis arba'in nomor 1, ya, bahwasanya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan tayamum adalah termasuk jenis ibadah yang membutuhkan untuk niat, sehingga niat adalah salah satu kewajiban di dalam tayamum. Niat seseorang yang bertayamum adalah agar dia diperbolehkan melaksanakan sholat, ya, agar dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Dan tayamum itu adalah badal, pengganti dari wudhu. Nah, jadi fardu yang pertama adalah niat dalam berwudhu. Niatnya apa? Niatnya adalah dengan agar diperbolehkan untuk bisa melaksanakan sholat, ya. Itu istibah sholah, ya. Saya berniat untuk bisa diperbolehkan dengan melaksanakan sholat ketika mau bertayamum, ya. Itu yang pertama adalah niat. Jadi jika niat fardu dan sunnah, maka dia diperbolehkan melakukan keduanya. Tapi jika niatnya jika fardu saja, maka boleh melakukan sholat sunnah dan sholat jenazah juga. Jika niatnya sunnah saja, maka tidak boleh melakukan fardu. Begitu juga jika nilai sholat saja. Jadi maksudnya tayamum itu untuk sholat fardu hanya bisa dilakukan sekali. Ya, tidak setelah tayamum sholat zuhur misalkan, tapi dia belum batal nih sampai asar. Sholat asar nggak perlu tayamum, tidak perlu tayamum lagi, tidak. Tapi harus mengulang lagi untuk bertayamum. Jadi tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat. Sholatnya pun itu sholat yang nawafi atau sholat wajib. Itu. Kemudian mengapa juga tidak diperbolehkan melaksanakan sholat fardu jika tayamum dengan niat sholat sunnah atau sholat saja? Karena fardu itu, yang wajib itu merupakan pokok dan sunnah sebagai pelengkap, maka tidak bisa terbalik. Sebab bila niat salah seorang, niat sholatnya saja sebagaimana jika takbiratul ihram, dengan niat sholat saja maka menjadi sholat sunnah. Maka harus harus dijelaskan bahwasanya dalam hati kita, saya ingin melaksanakan sholat zuhur, misalkan saya ingin melaksanakan sholat asar sambil mengusap anggota tayamum. Yang kedua adalah wa masuh wa mashul wajhi, ya. An-niyah yang kedua wa mashul wajhi, yaitu mengusap wajah, ya, mengusap wajah. Mengusap wajah wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, dan juga mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan 2 kali pukulan. Maksudnya 2 kali pukulan ini maksudnya misalkan di tembok ini ada debu, sekali kita tepuk untuk muka sekali.
Misalnya untuk mengusap. Ketika kita mengusap tangan lagi, kita tepuk lagi, kemudian untuk tangan. Jadi maksudnya adalah 2 pukulan itu adalah 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tepukan ya, bukan pukulan, salah satu tepukan debu untuk wajah dan 1 tepukan untuk tangan sampai ke siku ya. Dan fardu yang keempat tadi niat, mengusap wajah, mengusap tangan, kedua tangan, melalui ini. Kemudian yang ketiga 1, 2 ya. Kedua dan ketiga tadi mengusap wajah dan kedua tangan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir adalah tertib berurutan. Jadi harus mendahulukan mengusap wajah atas kedua tangan, baik tayamum sebagai pengganti hadas kecil atau besar, dan jika tidak berurutan maka tayamumnya tidak sah. Kalau tayamumnya tidak sah maka sholatnya pun jadi tidak sah. Maka penting harus mengetahui tata cara dalam bersihkan badan atau bertohar. Sedangkan pengambilan debu untuk wajah dan kedua tangan itu tidak disyaratkan harus diurut ya, nggak perlu diurut-urut dulu gitu. Atau tangannya diurut-urut tidak diharuskan. Seandainya memukulkan kedua tangan sekaligus pada debu dan mengusap dengan tangan kanan dan pada wajah dan tangan kiri pada tangan kanan maka diperbolehkan ya. Kemudian dari pertanyaan, mengapa kok di dalam ini disebutkan hanya yang diusap itu hanyalah wajah dan tangan saja. Sedangkan kita ketahui kemarin kita belajar dalam berwudu itu ada wajah, ada tangan, ada rambut atau sebagian kepala, ada namanya kaki yang dibasuh. Kalau tayamum itu hanya 2 saja karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu 2 kali pukulan. 1 kali untuk wajah dan 1 kali lagi untuk kedua tangannya sampai dengan siku-siku. Sampai dengan siku-siku. Jadi itu fardu tayamum ada 4. An-niyah, wa mashul wajhi, wa mashul yadaini, ma'al mirfaqaini, wa tartibu. Kemudian kita lanjutkan qala muallif rahimallahu taala wa sunanuhu salasatu asya ya. Sunnah-sunnah tayamum juga ada 3 hal. Apa saja ya? Yaitu yang pertama adalah at-tasmiyah ya. At-tasmiyah. Itu. Yang kedua wa taqdim yumna 'alal yusra. Yang ketiga wal muwalah. Ya, jadi ada 3 sunnah dalam melaksanakan adalah membaca tasmiyah yaitu bismillah. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi kullu apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi basmallah
Taib, ini sudah mulai tersambung lagi atau belum? Sudah ya. Kita lanjutkan. Tadi ada sunnah-sunnahnya ada 5 hal. Ya, yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah sebagai sabda Nabi, ya. Kullu amrin dzibalin laisa fihi basmalah fahuwa ajzam atau fahuwa aqta. Dari kesunah-sunah ini ada 3 hal tentang sunah-sunah tayamum. Apakah ada kesunahan lain selain yang sudah disebutkan di atas? Ada di antaranya adalah disebutkan menipiskan debu pada kedua telapak tangan meskipun dengan mengibaskannya, ya. Jadi boleh kesusahan yang lain adalah menipiskan debunya. Kalau terlalu tebal bisa ditipiskan. Kemudian yang kedua, sunnah yang lain merenggangkan jari-jari pada satu pukulan, ya, merenggangkan jari-jari pada satu pukulan. Kemudian yang ketiga, tidak mengangkat tangan dari anggota hingga menyempurnakan sapuan. Itu sunnahnya. Sunnah yang lain adalah menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, memakai siwak sebelum memindah debu dan menjadi masalah. Afwan. Tadi ya. Jadi pertama menipiskan debu, kedua merenggangkan jari-jari pada setiap pukulan, ketiga tidak mengangkat tangan dari anggota hingga menyempurnakan sapuan. Kedua menghadap kiblat, memakai siwak sebelum memindah debu dan membaca basmalah. Ya. Kemudian membaca zikir sebagaimana setelah wudhu zikirnya. Kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Dan sunnah yang lain adalah seluruh kesunahan wudhu yang memungkinkan dilakukan saat tayamum selain pengulangan 3 kali. Ya. Itu sunnah-sunnah yang tidak disebutkan oleh musannif. Kemudian kita lanjutkan qala musannifu walladzi tadi belum ya. Tadi berfaraidu sunanu salasa tasmiyah membaca basmalah, takdimul yumna dengan kanan kiri wal mualah berkesinambungan. Ya, tadi membaca basmalah ya kullu amrin tibalin, ya setiap amal perbuatan harus dimulai dengan apabila tidak dimulai dengan basmalah maka dia akan terputus. Sunnah yang kedua mendahulukan kanan kiri, berkiri kemudian wal mualah sebagaimana wudhu ya. Itu adalah berkesinambungan, tidak boleh terputus. Kemudian kalau musannif walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya'a. Ya. Hal-hal yang membatalkan tayammum itu ada 3 hal. Apa saja? Ya. Perkara yang pertama adalah ma abtalal wudu'a, yaitu setiap perkara yang membatalkan wudhu. Jadi apa saja yang terkait dalam hal-hal membatalkan wudhu itu juga bisa membatalkan tayamum, ya. Ma'abatal wudu'a bisa membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah, yaitu melihat air sebelum ya waliyatul ma'i, melihat air sebelum melaksanakan sholat, ya sebelum masuk waktu sholat. Jadi barang siapa yang tayamum karena tidak ada air kemudian melihat air atau menduganya sedang sebelum melaksanakannya sholat maka batal tayamumnya. Jadi bila melihatnya saat melaksanakan sholat sedangkan sholatnya tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, jadi wajib mengulangi, maka batal seketika ketika melihat ada air. Namun jika sholatnya gugur dengan tayamum, yaitu maksudnya tidak wajib mengulangi, itu maka tidak batal baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, jadi kalau di daerah yang memang terbiasa tidak ada air, sulit dalam mencari air,
Maka ketika dia melaksanakan sholat dengan cara bertayamum atau haronya, itu dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Tapi kalau di sana banyak air, masih ada air ya, cuman dia ketika itu tidak mendapati air, dia melaksanakan sholat, ketika dia mendapatkan air, ketemu dengan air, maka dia harus mengqadha sholatnya lagi, mengulangi sholatnya lagi dengan cara bertaharah menggunakan air. Itu jika kita melihat air ya setelah sholat ataupun di tengah sholat, maka yang sholat tadi batal, kita ulangi lagi dengan cara berwudu kemudian sholat. Kemudian yang ketiga adalah wariddah. Apa itu riddah? Riddah itu adalah murtad ya, yaitu memutus agama Islam ya. Jadi kalau dia riddah murtad maka dia batal tayamumnya. Baik, itu 3 hal yang berkaitan dengan tayamum. Ya tadi ada sebelumnya sunnahnya ada 3, membaca bismillah, kemudian mendahulukan kanan dan kiri, kemudian wal mualah. Ada pun yang membatalkan juga ada 3, yaitu apa-apa yang membatalkan dengan wudhu, itu juga membatalkan tayamum, kemudian melihat air di luar waktu sholat, dan murtad. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah batasan mualah dalam tayamum? Ya tadi disebutkan sunnahnya ada mualah. Jadi batasannya adalah sebagaimana batasan dalam wudhu. Sekiranya anggota yang dibasuh atau diusap sebelumnya belum kering dengan perkirakan debu sebagai air. Jadi dalam artian tidak boleh berlama-lama ya berpindah dari anggota tubuh ke tubuh yang lainnya. Kalau dalam wudhu itu nggak boleh sampai kering anggota wudhunya. Kalau dalam tayamum kita memperkirakan berarti tidak boleh lama-lama mengusap bagian anggota tubuh. Kemudian mengapa tayamumnya batal jika melihat atau menduga ada air sebelum memulai sholat? Karena air merupakan asal dan tayamum sebagai penggantinya. Maka batal tayamumnya sebagaimana ketika kita melihat air saat tayamum. Di samping itu, belum mulai melaksanakan tujuan dari bersuci yaitu sholat. Maka ketika melihat air, maka tayamumnya menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab, itu berkaitan dengan tayamum ya. Ada syarat tayamum tadi ada 5, fardunya ada 4, sunnahnya ada 3, dan yang membatalkan pun ada 3. Itu yang disebutkan oleh musannif di dalam matan Abi Suja. Ya. Baik, untuk sholat jelas ya. Sering terputus di sini. Kemudian disebutkan oleh musannif dalam masih pembahasan tentang tayamum adalah wasahibul jabairi ya. Wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Ya. Jadi jika seseorang ya al-jabair maksudnya adalah dia yang di diberi perban karena sakit, anggota wudhunya diperban, sahibul jabair atau seseorang yang diberi perban ya. Maka bagaimana cara bertayamumnya? Ya, yang sahu 'alaiha, maka perban tersebut itu diusap dengan
air bila tidak mungkin melepaskannya karena khawatir membahayakan dan kemudian sholat, maka dia boleh bertayamum. Karena kalau misalnya kan di perbannya itu dibasuh dengan air, itu bisa mungkin akan mengkhawatirkan atau membahayakan orang tersebut, ya. Dan juga di samping itu tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya bila perban tersebut diletakkan dalam keadaan suci dan berada pada anggota tayamum. Ya, ya wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Bagi orang yang diperban cukup diusap saja bagian perbannya. Ya. Kemudian wa yatayammamu wa yusolli. Kemudian dia bertayamum untuk satu sholat fardu, ya. Sholat fardu atau sholat yang dinazari, ya. Jadi satu tayamum hanya berfungsi atau bisa digunakan hanya untuk satu sholat, tidak bisa berkali-kali. Ya. Sholat subuh hanya bisa satu tayamum bisa dipakai untuk sholat subuh. Kemudian sholat zuhur, tayamum lagi, asar tayamum lagi. Nggak bisa tayamum sebagaimana wudhu. Kalau belum batal masih bisa sholat, tapi tayamum hanya satu kali untuk satu waktu sholat, sholat fardu atau sholat nazar. Ya. Wala i'adata alaihi in kana wada'aha ala tahurin. Ya, ala tahurin. Jadi dia tidak boleh ya melaksanakan sholat itu oleh dua sholat fardu dengan sekali tayamum. Ya, dengan sekali tayamum. Dan juga disyaratkan dalam memasang perban itu tidak menutupi bagian yang sehat selain untuk menguatkan. Ya. Jadi yang ditutupi ya bagian yang sakitnya saja. Atau juga setelah sholat selesai tidak pula untuk tawaf, ya habis sholat kemudian tawaf atau sholat Jumat misalkan dan khutbahnya kan itu dalam mazhab Syafi'i wajib, maka dia harus ketika dia mau sholat tayamum untuk sholat Jumat untuk khutbah Jumat ya kan ada itu wajib, maka itu hanya untuk khutbah Jumat saja. Ketika mau sholat Jumat lagi dimulai dia harus bertayamum lagi. Kemudian atau lagi umroh atau haji ketika tawaf. Ketika mau tawaf, dia bertayamum. Setelah tawaf mau sholat sunnah, itu dia tayamum kembali. Karena satu tayamum itu hanya untuk satu kali proses ibadah. Mengapa kita wajib mengulangi sholat yang dilakukan dengan cara tayamum ketika pembalut luka berada pada anggota tayamum? Ya, karena bila perban atau pembalut berada pada anggota tayamum, maka akan berkonsekuensi tidak sempurnanya tayamum dan basuhan sekaligus. Ini dikarenakan air atau debu itu tidak menjangkau bagian yang tertutup pembalut atau perban. Kemudian mengapa tidak diperbolehkan melakukan dua sholat fardu, dua sholat wajib dengan satu kali tayamum? Mengapa? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya dan lewat Ibnu Umar yaitu kalau firman Allah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban
famsahu biwujuhikum wa aidikum. Tahu dalam hadis disebutkan yatayammamu likulli sholatin wa in lam yuhdis, ya. Beliau Ibnu Umar bertayamum untuk satu kali sholat meskipun tanpa hadas, ya. Jadi tayamum hanya untuk satu kali sholat. Jadi di samping itu juga tayamum untuk merupakan bentuk cara bersuci secara darurat, maka disesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Kemudian mengapa tidak diperbolehkan melakukan salat Jumat dan khutbahnya khutbah Jumat itu dengan satu kali tayamum? Karena meskipun khutbah itu fardu kifayah, namun disamakan dengan fardu ain sebab ada pendapat yang menstatuskan khutbah itu sebagai 2 rakaat. Jadi untuk perhatian, tayamum ketika itu hanya untuk dilaksanakan satu kali ibadah yang wajib. Salat khotib Jumat wajib, kemudian imam wajib, maka dia 2 kali. Niat untuk khotib dan niat untuk bertayamum. Ya. Mengapa diperbolehkan kita melakukan sholat sunnah sebanyak yang dimaksud satu kali tayamum? Ya, jadi kita kalau bertayamum boleh nggak sih untuk melaksanakan sholat sunnah berkali-kali? Boleh, karena sholat sunnah itu dihukumi satu sholat dengan bukti takbir 1 rakaat, ya. Boleh dijadikan 100 rakaat atau sebagainya dan seterusnya. Selain itu mengharuskan tayamum untuk setiap sholat sunnah karena banyaknya itu memberatkan. Maka untuk sholat sunnah boleh dengan satu kali tayamum untuk beberapa kali sholat sunnah. Maka syariat memberikan kemudahan supaya orang-orang itu memperbanyak dan tidak meninggalkan sholat-sholat sunnahnya. Ya, sholat-sholat sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi terkait dengan matan Abi Suja yang berkaitan dengan tayammum, ya, berkaitan dengan tayammum. Sampai di sini berkaitan dengan tayammum, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya kalau tidak ada pertanyaan. Yaitu kita masuk ke dalam pembahasan bayanun najasati wa izalatiha. Ya, penjelasan tentang najis. Ya, penjelasan tentang najis. Tuh, ada pertanyaan masuk. Ya, tadi sebagaimana di dalam materi disebutkan satu tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu. Jadi ketika pertama, ya berarti ketika masuk sholat yang berikutnya itu bertayamum kembali, ya, bertayamum kembali. Insya Allah tidak memberatkan. Dan nanti sholat di dalam kendaraan juga, ya, nanti kalau sudah sampai tujuan diulangi kembali sholatnya, ya.
Karena sholat di kendaraan itu tidak sempurna, tidak bisa melaksanakan ruku, tidak bisa melaksanakan sujud. Maka ketika sholat di kendaraan itu adalah sebagai kita menghormati waktu sholat. Adapun ketika sudah sampai tujuan, kita ulangi sholatnya kembali. Kecuali kalau ini memakai pesawat, yang mana pesawat itu bisa kita melaksanakan sholat secara sempurna. Bisa ruku, bisa sujud, itu kita tidak perlu mengulangi sholatnya. Ya, jadi tadi akan di pesawat susah dengan air, mau di rumah, ya berarti satu sholat fardu itu 1 kali tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Afan mau bertanya. Hmm. Tadi kan Ustadz menyebutkan kalau sholat di dalam kendaraan itu hanya untuk menghargai waktu sholat. Nah, bagaimana ketika perjalanan itu waktu subuh misalkan kita sampai di tempat sudah terbit matahari, apakah tetap melaksanakan sholat subuhnya di waktu matahari sudah terbit atau bagaimana? Ya, tetap dilakukan karena itu kodok ya, mengkodok sholat waktu subuh meskipun sudah terbit matahari. Ya. Jadi kita mengkodok mengganti sholat waktu subuh yang tadi di perjalanan. Afan Ustaz, bagaimana jika kita dalam perjalanan menggunakan travel dan travel tersebut tidak berhenti saat waktu sholat? Apakah kita boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat? Ya, berarti kan di dalamnya kesulitan ya, ada kesulitan, ada uzur. Kan dalam travel berarti dalam keadaan bersafar. Ya, insya Allah jadi kalau memang bersafar dan tidak dapatkan air karena tidak berhenti maka boleh bertayamum. Tapi kalau bisa coba ditanya dulu ke sopirnya, Pak, boleh nggak mampir dulu sholat gitu ya. Untuk waktunya kan kalau travel biasanya lebih luas ya, beda dengan naik bis gitu ya. Jadi minta cari tempat dulu istirahat untuk sholat seperti itu. Tapi tadi kalau misalkan emang karena kecil waktu travelnya tidak mau berhenti, ya ada berarti disebabkan karena safar, maka diperbolehkan untuk bertayamum untuk melaksanakan sholat di atas kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana jika orang tua yang sudah lanjut usia, beliau selalu memakai sepatu penghangat dikarenakan sudah tidak bisa terkena air dan juga sudah tidak bisa bangun. Apakah boleh untuk selalu bertayamum? Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, jika orang tua ya itu dia lanjut usia selalu memakai sepatu hangat, tapi ya ini kembalikan ke dokter ya, kita tanyakan ke ahlinya. Apakah masih bisa memungkinkan untuk dia menggunakan air? Kalau memang bisa, maka dia tetap berwudu seperti biasa. Hanya saja tadi sepatunya kita kembali ke hoof. Kalau sepatunya itu dia tebal, tidak tembus air, ya, tidak bisa sepatu, bisa kaos kaki yang tebal, jadi cukup diusap saja. Jadi tayamumnya kembalikan ke ahlinya. Apakah dia kalau berwudu menggunakan air membahayakan dirinya atau tidak? Kalau kata dokter yang ahli, yang adil, yang muslim itu tidak membahayakan dirinya, maka orang tua tetap berwudu seperti biasa. Ya, jadi untuk kakinya mungkin dia tetap memakai muza ya, tapi yang tebal ya, tebal terbuat dari kulit, tidak masuk air. Jadi cukup di usap saja. Wallahu alam bishawab. Ya, jadi tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat
ya, sholat nafilah atau sholat wajib. Adapun untuk sholat nafilah, sholat sunnah itu boleh kita satu tayamum untuk berkali-kali dengan sholat sunnahnya. Ya, jadi kalau misalkan sholat sunnah duha mau 4 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, hanya dengan satu kali tayamum itu diperbolehkan. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah yang lainnya masih sholat sunnah itu boleh ya. Jadi diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah sebanyak yang dimaksud dengan satu kali tayamum. Kenapa? Karena sholat-sholat sunnah itu dihukumi satu sholat dengan bukti takbir satu rokaat. Ya, jadi boleh dijadikan 100 rakaat atau sebaliknya berapapun rakaatnya. Selain itu, mengharuskan tayamum untuk setiap sholat sunnah itu sangat memberatkan. Ya, maka syariat memberikan kemudahan supaya memperbanyak dan tidak meninggalkan sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib, itu tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimallahu taala fi bayanin najasati wa izalatiha. Ya, penjelasan tentang najis, ya, najis-najis an-najasat, najis-najis wa izalatiha dan cara menghilangkannya. Ya. Qala musannif wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya wa ghuslu jami'il abawali al-abawali wal arwathi wajibun illa baula sabiyyi alladhi lam ya'kulit ta'am fa innahu yathuru birashil ma'i alaihi. Ya. Tayyib wa qala musannif wa kullu ma'i kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Ya, dan setiap cairan yang keluar dari dua jalan, ya, sabil dua jalan, baik kubul maupun dubur, hukumnya najis. Ya, hukumnya najis kecuali illal mani, kecuali cairan mani. Ya. Jadi pada teks yang apa saja ya? Ma'i kharaja, ya, apa saja cairan yang keluar dari dua jalan baik dubur maupun kubur itu najis kecuali mani, ya. Ini berdasarkan hadis dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika atau apabila keluar untuk buang hajat atau buang air, maka saya pun membawakan air untuk beliau. Kemudian beliau mencuci dengan air tersebut. Ini menunjukkan ketika buang air kecil atau buang air besar keluar sesuatu dari luar jalan, maka itu dibersihkan. Makanya dihukumi dengan najis. Ya. Terus kenapa kok mani tidak dihukumi najis? Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya adalah seseorang yang sering keluar air madhi, katanya dalam riwayat. Namun saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya perintahkan Mikdad bin Aswad untuk bertanya kepada beliau, ya, tentang ini. Maka beliau pun bersabda, wajib berwudu, ya, untuk itu madhi. Lalu diriwayatkan juga uh, hendaknya dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu, itu madhi. Illal mani, kecuali mani, ya, mani dianggap suci, kalau madhi itu najis, sedangkan mani itu suci. Kenapa? Karena cairan mani itu tidak najis, baik cairan mani dari manusia maupun dari hewan, ya, kecuali hewan yang haram, anjing dan babi. Ya, karena disebutkan kala Rasulullah SAW ditanya tentang cairan mani, maka beliau bersabda, innama huwa kal
apa itu, seperti ludah ya. Bahwasanya cairan mani itu seperti ludah. Jadi dianggapnya mani itu seperti ludah sehingga tidak dianggap najis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala al-musannif wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun. Ya, wajibun. Mencuci seluruh ya abwal itu jama dari baul, kencing-kencing, wal auras dan kotoran-kotoran wajib ya, mencuci dari seluruh kencing dan kotoran adalah wajib. Ya, ini adalah hukum asalnya berdasarkan dalil diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyiramkan air di atas kencing seorang badu yang ketika kencing di dalam masjid. Ya, ya ketika ada orang Baduy datang ke dalam masjid dan dia kencing di dalamnya, itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air di atas yang bekas kencing tersebut. Maka membersihkan atau mencuci seluruh dari bekas kencing dan kotoran itu adalah wajib. Illa kalau musannifu ya, illa baulas sabiyyil ladzi lam ya'kulit ta'am. Ya, ta'am fa innahu yathuru birashil ma'i alaihi. Bahwasanya diperkecualikan kencing bagi bayi laki-laki yang belum makan makanan ya. Bagi yang belum makan makanan. Fa innahu yathuru birashil ma'i alaihi. Ya, maka cara mensucikannya cukup dengan cara memercikkan air di atasnya. Ya. Dan hal ini tidak berlaku bagi bayi perempuan. Dan bayi selama masih menyusui dan belum makan makanan selain air susu ibu, maka cara artinya saya susu ASI atau susu, maka cara membersihkannya atau mensucikannya ya kain yang terkena kencing bayi tersebut cukup dengan dipercikan air di atasnya. Adapun bayi perempuan maka tetap harus dicuci walaupun makan makanan ya, walaupun dia belum makan makanan apapun. Tapi karena bayi perempuan itu di hukumnya berbeda. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para pemilik kitab Sunan, Ashabus Sunan, mereka mengatakan di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami." Bahwasanya najis kencing bayi perempuan itu dicuci dan najis kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air di atasnya ya. Dan di lain ditambahkan man lam yut'am ya, sebelum bayi tersebut yut'am ya, sebelum bayi tersebut makan makanan. Qala al-musannif wala yu'fa an syai'in minan najasati illa liyasira minad dami wal qaih. Ya. Dan keberadaan najis tidak ditoleransi, la yu'fa ya, tidak dimaafkan, tidak ditoleransi ya. Tidak dimaafkan kecuali apabila hanya sedikit. Illal yasira minad dami wal qaih, baik dari darah ataupun dari nanah. Kalau masih sedikit dari muntah atau nanah itu dia masih bisa dimaafkan. Ya. Tapi kalau tadi yang keberadaan najis itu tidak ditoleransi atau tidak dimaafkan. Hal ini karena terkait dengan ibadah sholat, di mana ibadah sholat seseorang harus suci dari najis dan hadas. Namun apabila terdapat sedikit darah ataupun nanah, baik di badan ataupun dalam pakaian, maka dimaafkan dan diberikan toleransi serta tetap sah sholatnya. Nah, dan perkataan para ulama mengenai hal ini cukup banyak tentang jenis dan kadar najis yang dimaafkan apabila mengenai pakaian ataupun badan. Namun secara umum yang menjadi acuan adalah
sesuatu yang darurat atau banyak terjadi serta sulit untuk dihindari serta sulit untuk dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-musannif wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu ya la yunajjisuhu. Ya, hewan yang tidak memiliki aliran darah apabila terjatuh di atas bejana dan mati di atasnya, maka bangkai tersebut tidak membuat air dalam bejana menjadi najis. Ya, ini adalah lanjutan dari najis yang dimaafkan di dalam madhab Syafi'i dan dianggap sebagai najis karena dianggap sebagai bangkai dan bangkai adalah najis. Ya. Jadi hewan yang tidak memiliki aliran darah jatuh di atas bejana dan mati di atasnya, maka bangkai dari hewan tersebut tidak membuatkan atau tidak menjadikan air dalam bejana tersebut menjadi najis. Ya, wallahu a'lam. Kalau musannif wal hayawanu kulluhu tahirun. Ya. Dan semua hewan-hewan atau hewan-hewan seluruhnya itu tuh suci illa kecuali al-qalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya, jadi kecuali hewan apa? Anjing, babi itu najis. Ya. Kemudian apalagi wa ma tawallada minhuma atau yang dilahirkan dari keduanya atau aumin ahadihima atau di antara keduanya. Misalkan anjing kawin dengan kambing melahirkan anak. Nah, anaknya ini menjadi najis juga hewannya. Atau babi dengan berusaha melahirkan anak. Anak dari kawin silang ini menjadikan hewan itu pun najis. Ya, jadi semua hewan itu suci kecuali hewan apa? Anjing, babi atau antara kedua itu anjing dan babi atau salah satu dari kawin silang tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian wal maitatu kulluha najisatun illa as-samaka wal jarada wal adami. Ya. Kalau musannif dan semua bangkai itu najis kecuali apa? Kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan bangkai manusia. Ya. Jadi semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan bangkai manusia. Wa yughsalul ina'u min hulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit-turabi wa yughsalu min sa'iril najasati marratan ta'ti alaihi wassalasatu afdal. Ya, ini tentang cara membersihkan najis. Ya, wa yughsalul ina'u min hulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Ya, dan bejana yang dijilat oleh anjing dan babi itu dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya adalah dengan turab, dengan tanah. Ya. Jadi ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, cara membersihkan bejana kalian apabila dijilat oleh anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya adalah menggunakan tanah. Kemudian kalau musannif wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi. Dan untuk jenis najis-najis yang lain maka cukup dengan dicuci sekali saja, ya. Cukup dicuci sekali saja. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar dari riwayat an Abdullah bin Umar, dia berkata, dahulu kewajiban sholat sebanyak 50 kali, 50 waktu.
dan mandi janabah sebanyak 7 kali, dan bersuci dari kencing sebanyak 7 kali. Maka Rasulullah SAW pun senantiasa meminta kepada Allah agar diberi keringanan. Sampai Allah jadikan sholat hanya 5 waktu sholat, dan mandi janabah hanya 1 kali, dan mencuci air dari air kencing cukup 1 kali. Kemudian kalau musannif wassalah satu afdol, dan mencuci sebanyak 3 kali itu lebih baik, ya, lebih utama. Berdasarkan hadis Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha marratin. Apabila kalian bangun tidur, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Kemudian terakhir kata musannif, qala musannif wa idza takhallalatil khamratu binafsihima taharat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam yadhur. Ya. Apabila khamar itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, ya dengan sendirinya, maka itu dia menjadi suci, taharat. Namun, apabila berubahnya menjadi cuka dengan cara menambahkan sesuatu ke dalamnya, maka tidak menjadi suci. Ya, tidak menjadikan suci. Khamr yang berubah menjadi cuka secara alamiah akan menjadi suci. Tapi kalau khamr dia berubah jadi cuka karena ada tambahan bahan lain atau benda lain, maka dianggap tidak suci. Wallahu ta'ala alam. Demikian ini penjelasan dari musannif terkait tentang an-najasat wa izalatiha, ya, najis-najis dan cara menghilangkannya. Di sana ada beberapa muskilat ya terkait tentang ijazah, ya, najasat dan izalatiha. Yang pertama, tadi kan disebutkan bahwasanya bangkai itu tidak najis. Nah, bagaimanakah bangkainya orang kafir? Apakah disebut suci juga? Ya, dikatakan bangkai orang kafir dianggap tetap suci. Karena meskipun di dalam hidupnya dia tidak mulia dalam segi sifatnya, namun zatnya dia tetap sebagai manusia yang lainnya. Jadi meskipun bangkai orang kafir, manusia orang kafir, maka manusia tersebut itu dihukumi tetap tidak najis, ya. Dari segi aslinya, zatnya dia tetap sebagai manusia. Kemudian tadi tentang mani, ya, kenapa dia dikecualikan dari perkara najis dianggap suci? Ada juga berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahuqqul mani min thawbi Rasulillah tsumma yusalli fihi, ya, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa beliau menggosok mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian pakaian tersebut dipakai untuk sholat, ya. Di samping itu juga hujah yang lain adalah air mani merupakan permulaan penciptaan manusia. Maka air mani juga suci sebagaimana tanah. Karena kalau dianggap najis maka manusia pun dianggap najis. Inilah salah satu hujah yang lain. Kemudian bagaimanakah batasan hilangnya sifat najis? Ya. Bagaimana batasannya? Sekiranya ada dugaan kuat hilangnya sifat najis dan tidak ada keharusan untuk mengujinya dengan cara penciuman dan penglihatan, ya. Kalau sudah hilang bau, warna dan sifatnya, maka sudah bisa dikatakan hilang najisnya. Kemudian mengapa ketika masih menyisakan rasa saja belum dianggap suci? Karena keberadaan rasa itu merupakan bukti eksistensi najis tersebut, dan secara umum, ya, menghilangkannya juga itu mudah. Maka kalau misalnya ada rasanya maka belum dianggap suci.
Bagaimanakah ketika menyisakan warna dan bau sekaligus? Ya, belum dianggap suci karena keduanya merupakan petunjuk yang kuat akan keberadaan najis. Selain itu, tidak mampu menghilangkan keduanya itu jarang terjadi. Jadi harus hilang bau dan warnanya juga. Apa batasan sifat najis yang sulit dihilangkan? Batasannya ialah ketika tidak hilang setelah berusaha menggosoknya dengan kuku atau dengan yang lain sampai 3 kali, dan setelah menggunakan sabun juga jika memang dibutuhkan untuk menghilangkannya. Ya, jadi batasan sifat najis yang sudah dihilangkan adalah setelah berusaha berkali-kali, bahkan ditambah dengan sabun. Kemudian mengapa air seni anak perempuan dibedakan dengan laki-laki sehingga wajib dibasuh? Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Kencing anak perempuan dibasuh dan kencing anak laki-laki diperciki. Di samping itu, air seni anak laki-laki itu lebih encer serta kecenderungan untuk menggendongnya juga lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Selain itu, asal penciptaan laki-laki itu dari air dan debu. Sedangkan perempuan itu dari daging dan darah karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Dan juga baliknya lelaki itu dengan air yang suci, yaitu air mani. Berbeda dengan perempuan yang baliknya dengan mani dan haid. Ya, ini beberapa alasan mengapa air seni anak perempuan itu dibedakan dengan air seni laki-laki. Wallahu alam bishawab. Apa batasan darah atau nanah yang sedikit? Ya, tadi disebutkan wala yu'fa an syai'in minan najasat illal yasira minad dam wal qai. Batasannya adalah uruf, ya, kebiasaan, ya. Yang misalkan darah atau nanah cuma setetes setitik, ya itu masih dianggap dimaafkan, ya. Mengapa air yang terkena bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir dan tidak dimasukkan dalam air secara sengaja tetap dihukumi suci? Karena sulitnya air terhindar dari bangkai tersebut. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyanzi'hu fa in fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan." Bila lalat jatuh pada minuman seseorang di antara kalian, maka benamkanlah seluruhnya. Kemudian ambillah karena salah satu sayapnya terdapat penyakit serta kesembuhan terdapat pada sayap yang lain. Ya. Kemudian mengapa anjing dianggap najis? Ini karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'an marratin ulahunna bitturab. Ya, cara mensucikan bejana kalian jika dijilat anjing adalah dibasuh 7 kali, salah satunya adalah dengan debu. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Nabi diundang ke rumah seseorang. Beliau memenuhinya, kemudian diundang ke rumah yang lain. Beliau tidak memenuhinya. Akhirnya ditanya mengenai hal itu. Beliau menjawab, sesungguhnya di rumah si fulan ada anjing. Dikabarkan bahwa di rumah si fulan itu ada kucing. Beliau bersabda, kucing tidaklah najis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau babi bagaimana? Mengapa babi najis? Karena status babi itu lebih buruk daripada anjing. Sebab babi tidak bisa dipelihara sama sekali. Selain itu terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Aulah ma khinzirin fa innahu rijsun." Atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor, ya, najis. Surat Al-An'am ayat 145. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan bangkai? Ya, bangkai itu adalah hewan yang mati
tanpa melalui proses penyembelihan secara syariat, ya. Jadi yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syariat. Kemudian tadi disebutkan di dalam matan Abi Suja, hewan itu semua maitah ya, bangkai itu suci kecuali ikan belalang dan manusia. Nah, mengapa ikan belalang dan manusia dikecualikan dari najisnya bangkai? Karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Ya, laut itu airnya suci, mensucikan dan halal bangkainya. Dikatakan juga uhillat lana maitatani samak wal jarad, dan dihalalkan bagi kita dua bangkai, yakni ikan dan belalang. Dan Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Maka bangkai ikan, belalang dan manusia dianggap suci. Wallahu a'lam. Dalam pembahasan pensucian, maka apa cara mensucikan bejana yang terkena najis anjing dan babi harus dibasuh 7 kali. Kenapa? Ini karena berdasarkan sabda Nabi SAW. Kita ulangi. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyan kisilahu sab'amratin ulahunna bitturab. Ya. Cara mensucikan bejana kalian jika dijilat anjing adalah dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Bagaimana ketika salah satu basuhan najis yang berat ya, atau kita sebut najis mughaladzah, dicampur dengan sabun atau sejenisnya sebagai ganti dari debu? Ya, di sana ada khilaf ya, apakah boleh atau tidak. Fihi khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Pembahasan tentang homer. Apakah yang dimaksud dengan homer yang muhtaram ya? Itu kan homer yang muhtaram adalah yang diperas dengan tujuan membuat cuka atau tanpa tujuan membuat homer ya. Jadi homer yang diperas dengan tujuan untuk dijadikan cuka tanpa tujuan membuat homer. Jadi takhallalati ala khamratu binafsiha taharat, dianggap suci. Karena tadi homernya tujuannya adalah bukan untuk homer tapi untuk menjadi cuka, dan itu pun terjadi secara alami. Mengapa homer yang menjadi cuka dengan dimasuki sesuatu itu menjadi tidak suci? Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Karena benda yang dimasukkan menjadi najis sehingga menyebabkan najisnya homer setelah menjadi cuka. Kemudian mengapa ketika homer suci maka wadahnya juga ikut suci, supaya homer yang telah suci tadi tidak kembali najis sebab berada pada barang yang najis, sehingga tidak akan kita dapati cuka dari homer yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian terkait dengan an-najasah dan penyelesaiannya ya, pembersihannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk kajian pada pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai hari ini ya, sampai bab najis dan cara menghilangkannya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan haid, nifas dan istihadah. Insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Waalaikumsalam. Pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz.